Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Yang paling utama kita masih mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk bisa mengerjakan soal dan mengumpulkan soal tugas kali ini, yaitu yang berjudul hubungan konsep pengajaran perbaikan dalam proses belajar mengajar dan sifat khusus pengajaran perbaikan dan masalah dan solusinya. Nama saya Muhammad Afif Nurhan Izul Haq, nomor NIM 11191005, kelas PAI 3D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remedial teaching berasal dari dua kata, yaitu satu remedial yang artinya menyembuhkan, yang kedua adalah teaching yang artinya pengajaran. Pengertian remedial teaching secara istilah adalah suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan, yaitu pengajaran yang membuat hal menjadi baik. Dengan remedial teaching, siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat disembuhkan atau diperbaiki sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai kemampuannya. Pengertian menurut para ahli. 1. Menurut M. Endang, remedial teaching adalah segala usaha yang dilakukan untuk memahami dan menetapkan kesulitan belajar. Yang kedua menurut Ishak dan Warji, pengertian pengajaran perbaikan adalah kegiatan perbaikan dalam proses belajar mengajar, adalah salah satu bentuk pemberian bantuan berupa kegiatan perbaikan terprogram dan disusun secara sistematis. Yang ketiga menurut Makmun, pengajaran perbaikan adalah sebagai upaya guru untuk menciptakan suatu situasi yang memungkinkan individu dan kelompok siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Arifatul Uliah. Kami dari mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Unipdu Jombang. Hubungan pengajaran perbaikan dalam proses belajar mengajar. Perbaikan diarahkan kepada pencapaian hasil yang optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa melalui keseluruhan proses belajar mengajar dan keseluruhan pribadi. Tingkatan keberhasilan proses belajar mengajar dapat dimanfaatkan untuk berbagai upaya. Salah satunya adalah sehubungan dengan kelangsungan proses belajar mengajar itu sendiri. Pengajaran perbaikan biasanya mengandung kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Mengulang pokok bahasan seluruhnya. 2. Mengulang bagian dari pokok bahasan yang hendak dikuasai. 3. Memecahkan masalah atau menyelesaikan soal-soal bersama. Remedial teaching atau pengajaran perbaikan adalah suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan, atau dengan singkat pengajaran yang membuat menjadi baik. Maka pengajaran perbaikan atau remedial teaching itu adalah bentuk khusus pengajaran yang berfungsi untuk menyembuhkan, membetulkan, atau membuat menjadi baik. Mengenai metode dalam pembelajaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67, yang sebagaimana, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Ayat di atas menggambarkan bahwasannya seorang pendidik itu harus mempunyai sifat yang amanah dan dapat memberikan transfer ilmu. Untuk dapat mencapai itu semua diperlukan adanya metode. Salah satunya yaitu dengan metode pengajaran perbaikan. Dengan demikian, perbaikan diarahkan kepada pencapaian hasil yang optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa melalui keseluruhan proses belajar mengajar dan keseluruhan pribadi siswa, dan membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran khusus dan memberikan pelajaran khusus untuk materi pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimatul Makiro dari Prodi Pendidikan Agama Islam,
Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Alimatul Mafiro dari kelas PAI 3D dengan nomor NIM 1119099. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat khusus pengajaran perbaikan dengan masalah dan solusinya. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu sifat khusus pengajaran perbaikan dengan masalahnya. Kekuasaan pengajaran perbaikan disesuaikan dengan karakteristik kesulitan belajar yang diderita oleh siswa. Sehubungan dengan masalah ini, guru perlu memahami prinsip masalah yang menyangkut cara belajar siswa, kondisi belajar, strategi pengajaran, hubungan guru dengan siswa, pengelolaan kelas, serta bidang studi. Cara belajar siswa. Pada dasarnya, siswa belajar melalui cara-cara berikut, yakni eksplorasi, coba-coba, rasa tidak senang, imitasi, partisipasi, dan komunikasi. Kondisi belajar. Kondisi yang mempengaruhi proses belajar untuk mempelajari segi tertentu dalam kegiatan belajar ada dua kondisi umum dan kondisi khusus. Dalam kondisi tersebut harus diketahui oleh guru atau pembimbing. Dalam kondisi umum, setidaknya ada 6 kondisi umum belajar yang harus diketahui oleh guru atau pembimbing, yaitu stimulasi belajar, perhatian dan motivasi, respon yang dipelajari, penguatan dan umpan balik, pemakaian dan pemindahan, serta kemampuan untuk belajar. Nah, dalam kondisi khusus, di sini ada 5 kondisi khusus yang berlaku untuk kegiatan belajar, antara lain kondisi belajar informasi, kondisi belajar konsep, kondisi belajar prinsip, kondisi belajar keterampilan, serta kondisi belajar sikap. Strategi pengajaran berhubungan dengan pemilihan mengajar yang paling efektif dalam memberikan pengalaman belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengajaran yang ingin dicapai. Hubungan guru dengan siswa. Di sini hubungannya diharapkan adalah hubungan yang manusiawi antara guru dengan siswa. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas menunjukkan berbagai jenis kegiatan yang dilakukan guru dengan tujuan untuk mempertahankan atau menciptakan kondisi yang optimal bagi tercapainya proses belajar. Nah, dalam masalah ini berkenaan dengan masalah kondisi dan situasi, administrasi teknik, dimensi pengelolaan, dan kedisiplinan siswa. Bidang studi. Pengetahuan tentang psikologi bidang studi yang perlu guru ketahui antara lain bahasa, berhitung atau matematika, pengetahuan alam atau sosial. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pendekatan dan metode dalam pengajaran perbaikan. Di sini ada beberapa pendekatan dan metode dalam pengajaran perbaikan. Yang pertama, pendekatan yang bersifat kuratif. Nah, pendekatan ini diadakan mengingat kenyataannya ada seseorang atau sejumlah siswa yang tidak mampu menyelesaikan program belajar secara sempurna sesuai dengan kriteria keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Untuk mencapai sasaran pencapaian dapat menggunakan berbagai pendekatan sebagai berikut, yakni pengulangan, pengayaan atau pengukuhan, percepatan atau akselerasi. Kemudian yang kedua, pendekatan yang bersifat preventif. Pendekatan ini ditujukan kepada siswa tertentu yang berdasarkan informasi diprediksikan akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan suatu program studi tertentu yang akan ditempuhnya. Kemudian yang ketiga, pendekatan yang bersifat pengembangan. Pendekatan ini merupakan upaya yang dilakukan guru selama proses belajar mengajar berlangsung. Nah, tujuannya di sini agar siswa dapat mengatasi hambatan yang mungkin dialami selama proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian yang keempat, metode dalam remedial teaching. Metode yang digunakan dalam pengajaran perbaikan yaitu metode yang dilaksanakan dalam keseluruhan kegiatan bimbingan belajar mulai dari tingkat identifikasi kasus sampai dengan tindak lanjut. Nah, metode yang dapat digunakan di sini yaitu tanya jawab, diskusi, tugas, kerja kelompok, tutor, dan pengajaran individual. Yang kelima, prosedur pelaksanaan remedial teaching.
Remedial teaching, yang merupakan salah satu bentuk bimbingan belajar, dapat dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama, meneliti kasus dengan permasalahannya sebagai titik tolak kegiatan-kegiatan berikutnya. Yang kedua, menentukan tindakan yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, pemberian layanan khusus, yaitu bimbingan dan konseling. Yang keempat, langkah pelaksanaan remedial teaching. Yang kelima, melakukan pengukuran kembali terhadap prestasi belajar. Kemudian yang keenam, melakukan reevaluasi dan rediagnostik. Selanjutnya akan dibahas mengenai kesulitan belajar, pengajaran perbaikan, dan alternatif pemecahan masalahnya. Setiap siswa pada prinsipnya berhak memperoleh peluang untuk mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Namun, tiap siswa memiliki perbedaan dalam kemampuan masing-masing. Umumnya, siswa berkemampuan rata-rata yang diperhatikan, sedangkan siswa yang berkemampuan lebih atau kurang malah terabaikan. Oleh sebab itu, faktor dalam kesulitan belajar itu perlu diperhatikan. Di antaranya di sini ada dua faktor intens siswa dan faktor ekstens siswa. Yang pertama, faktor intens siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam siswa itu sendiri. Dan faktor intens siswa meliputi gangguan atau kekurangmampuan psikofisik siswa. Faktor intens yang dialami dan dihayati oleh siswa yang berpengaruh pada proses belajar, yakni sebagai berikut. Sikap terhadap belajar. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Kemudian, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Selanjutnya, konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Kemudian, mengolah bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara perolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Selanjutnya, menyimpan perolehan hasil belajar merupakan kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan. Kemudian, menggali hasil belajar yang tersimpan merupakan proses mengaktifkan pesan yang telah diterima. Kemudian, kemampuan berprestasi atau unjuk prestasi merupakan suatu puncak belajar. Dalam tahap ini, siswa menunjukkan keberhasilan belajarnya. Kemudian, rasa percaya diri siswa. Rasa percaya diri timbul dari keinginan mewujudkan diri bertindak dan berhasil. Dari segi perkembangan, rasa percaya diri dapat timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungan. Kemudian, intelijensi dan keberhasilan belajar. Menurut Wegler, di sini adalah suatu kecakapan global atau rangkuman kecakapan untuk dapat bertindak secara terarah, berpikir secara baik, dan bergaul dengan lingkungan secara efisien. Kemudian, kebiasaan belajar. Dalam kegiatan sehari-hari ditemukan adanya kebiasaan belajar yang kurang baik. Kebiasaan tersebut antara lain berupa belajar pada akhir semester, belajar tidak teratur, menyia-nyiakan kesempatan belajar, dan bersekolah hanya untuk bergengsi, dan lain-lain. Kemudian, cita-cita siswa. Cita-cita merupakan motivasi intrinsik, tetapi ada kalanya gambaran yang jelas tentang tokoh teladan bagi siswa itu belum ada, akibatnya hanya ikut-ikutan. Cita-cita ini perlu dididikan semenjak sekolah dasar. Selanjutnya, yang kedua yaitu faktor ekstens siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa. Faktor ekstens siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang kurang atau tidak mendukung
aktivitas belajar siswa. Nah, dalam faktor ini dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu faktor dalam diri siswa yang meliputi gangguan dan kekurangmampuan psikofisik siswa. Kemudian, yang kedua, faktor ditinjau dari segi lingkungan siswa, dan yang terakhir, faktor yang dipandang sebagai faktor khusus. Nah, pengajaran perbaikan muncul itu karena adanya kesulitan belajar. Nah, di sini ada solusi masalah dari kesulitan belajar tersebut. Di sini ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama, menganalisis hasil diagnosis. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan. Kemudian yang ketiga, menyusun program perbaikan, khususnya program pengajaran perbaikan. Dan setelah langkah tersebut selesai, selanjutnya guru melaksanakan langkah yang keempat, yakni melaksanakan program perbaikan. Itulah tadi penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan apapun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.